Hai pemirsa, semangat weekend dan tetap patuhi 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Bersama kita melawan COVID-19. Stay safe, stay clean, and stay healthy. Sempat mengakui Romeo Bembi Cardino sebagai anak kandungnya, aktor lawas Pit Pagau tiba-tiba meralat ucapannya. Meski belum melakukan tes DNA, Pit sudah menyatakan bahwa Bembi 100% bukan darah dagingnya. Benarkah pernyataan itu muncul lantaran Pit didesak Moody, istrinya? Apakah ada pengaburan fakta dari kisah cinta sang aktor senior yang terajut 27 tahun lalu? Tak ada istilah bekas anak, tapi legenda sepak bola Indonesia, Bambang Pamungkas, juga bersikeras tak mengakui dua anak yang lahir dari rahim mantan istri sirinya, Amalia Fujiawati. Mengapa BP tak menggubris hasil tes DNA yang menunjukkan bahwa dua anak Amalia adalah darah dagingnya? Bagaimana pula kondisi Jane Abel, anak sulung BP, setelah 6 bulan terusir dari rumah ayah kandungnya? Bersama saya, Maria Andromeda, kita akan mengupas drama tes DNA yang berawal dari pernikahan siri yang dialami Pit Pagau dan Bambang Pamungkas. Pemirsa, inilah berita artis ternama, Barista. Di usia senja, aktor senior berdarah Dayak Tulen Pit Pagau diterpa isu tak sedap. Kisah cintanya di masa lalu membuncahkan konflik panas di masa kini yang harus diselesaikan dengan tes DNA. Ya, isu itu bermula kala seorang pria bernama Romeo Bembi Cardino Pagau mengaku sebagai putra kandungnya. Pit yang semula mengakui Bembi sebagai darah dagingnya sendiri mendadak meralat ucapannya hingga menantang Bembi untuk melakukan tes DNA. Lalu benarkah tantangan tes DNA itu dilontarkan Pit lantaran ia didesak Moody Pagau istrinya sekarang? Benarkah Bembi sudah angkat tangan soal biaya tes DNA? Mengingat penghasilannya sebagai pengemudi ojek online hanya cukup untuk keperluan sehari-hari. Sebelumnya saya pun mendapat teror lah ya, bisa dikatakan teror. Itu via WhatsApp dari Ibu Moody. Ya, itu cacian dan makian. Amarah beliau intinya. Setelah itu barulah mulai keluar statement yang awalnya mengakui, sekarang tidak mengakui, sampai akhirnya terucap masalah tes DNA. Saya memberikan kesempatan kepada Bembi untuk mempersiapkan diri supaya dia mencari dokter, mencari rumah sakit, dan menyiapkan biaya. Karena Bembi yang menggebu-gebu, yang wawancara sana sini, yang mengatakan bahwa dia anak saya, dia harus bisa buktikan bahwa dia anak saya melalui tes DNA. Dan itu sangat sedia waktu sebulan. Dan dia beraninya bicara, nanti kalau tes DNA harus netral rumah sakit. Iya, benar-benar. Berarti dia menuduh rumah sakit bisa diajak main, Mbak. Iya. Karena putranya terus dipojokkan Pit dan Moody, Kartika Rahman ibunda Bembi akhirnya muncul ke hadapan awak media. Jika memang memiliki anak dari pernikahannya dengan Pit, mengapa Kartika tak berusaha mempertemukan Bembi dengan ayah kandungnya? Benarkah Kartika pernah menjadi figuran di sinetron yang dibintangi Pit? Kepada tim MNC Media, Kartika mengungkapkan fakta mengejutkan. Awal kenal itu saya memang dapat panggilan figuran di Singgasana Brahma Kumbara. Saya datang memang dengan mami saya dan ponakan saya yang bernama Didi. Setelah mengantar saya di sana, mami saya dan ponakan pulang. Di sanalah saya dapat awalnya mengenal dengan Bang Pit ini. Bang Pit sedang duduk di depan kamarnya. Jadi ya sudah, saya diajak oleh asistennya naik beca. Dibawalah saya ke sana berdua dengan Bang Pit. Kemudian beliau mengatakan, aduh, saya mau maaf sedikit ini. Saya mau ke toilet, boleh sebentar? Boleh. Ditanyakan sebelum saya ke toilet itu adalah saya ditanyakan mau minum apa. Saya biasa minum orange juice. Setelah
itu saya kembali dari toilet, entahlah minuman saya dimasuki apa, itu. Kalau sama Bang Pit saya pacaran tidak, tetapi mengenal. Setelah pulang dari sana itulah yang saya tanda kutipin, itu aja. Saya pikir nggak apa-apalah diri saya hilang. Tapi namanya saya sebagai seorang gadis kehilangan, saya pendam sendiri. Orang tua bertanya pada saat biasanya tahu di mana menstruasinya anak. Nah, di saat itulah mami saya mulai curiga. Setiap apa yang saya makan keluar lagi. Saya hanya menulis sepucuk surat. Sepucuk surat. Kalau Bang Pit bisa masih menyimpan sepucuk surat dari saya, suruh beliau lihat tanggalnya berapa. Saya mengatakan bahwa saya hamil. Ini kalau tidak salah sudah 3 bulan dan perut tidak bisa lagi ditutupi. Dia bilang, oh ya ini udah nggak bisa ditutupin. Ya udah, tunggu kabar abang. Nanti abang setelah syuting abang tetap menghubungi. Dia bilang, setelah menghubungi, iya memang dia tepatin. Dia menghubungi, dia datang dan dia tentukan tanggalnya. Untuk segala sesuatunya pernikahan siri kami ini, dialah. Karena saya kan butuh biaya. Kalau buat seorang perempuan dengar peristiwa begini luar biasa. Walaupun ini cerita 27 tahun yang lalu, belum kawin dengan saya. Waktu itu Papi masih nikah dengan Rita Sahara. Kan berarti itu ibunya pelakor dong. Kalau kecewa banget ya. Apalagi setelah hari ini saya bisa berdampingan dengan ibu, mendengarkan secara langsung. Ya mungkin pada saat itu ibu tidak mau menceritakan karena saya masih kecil. Alih-alih ingin mendapatkan kepastian tentang pertalian darah di antara mereka, Pit dan Bambi malah tarik ulur soal tes DNA. Bambi yang tengah menanti kelahiran anak pertama tentu saja lebih mengutamakan kesehatan istri dan biaya persalinan. Di sisi lain, Pit seolah enggan merogoh kocek pribadi untuk mengcover biaya tes DNA. Tapi mengapa meskipun belum melakukan tes DNA, Pit sudah yakin 100% bahwa Bambi bukanlah anak biologisnya. Jadi pada saat saya datang ke rumahnya untuk menikah, itu bayi sudah ada di tengah rumah. Mamanya Bambi bilang, itu anak saya. Dikasih nama Bambi, itu kata ibunya, kata mamanya Bambi. Waktu itu saya langsung ketemu neneknya Bambi. Saya bilang, menurut saya ini janggal karena dalam hitungan saya, semenjak mamanya Bambi ini berhubungan dengan saya sampai dia dilahirkan, itu ada 11 bulan. Yang lazim kan orang hamil 9 bulan. Jadi ini bukan anak saya bilang. Tante maaf Bang sebelumnya, ketika Tante menikah dengan Indah, kondisi kandungan sudah berapa bulan? 3 bulan. Mas Bambi. Iya. Jadi bukan Bambi ada di saat kita ijab kabul, Bambi ada tengah-tengah, salah. Malah saya melahirkan itu di Rumah Sakit Pondok Indah itu. Setelah seminggu melahirkan, saya dijemput oleh Kandida, adik kandungnya bersama suaminya. Dia yang jemput untuk sampai di rumah. Setelah Bambi ada di rumah, tidak lama berapa hari kemudian, selang berapa hari lah, baru beliau datang ke rumah melihat, kok mirip aku ya, adikku yang bontot tadi. Mengatakan, enggak mirip om, mirip mamahnya. Kepada awak media, Moody memang terang-terangan ingin mempolisikan Bambi. Pasalnya, pesan WhatsApp dan pernyataan Bambi di sejumlah media telah mencemarkan nama baik keluarganya. Lalu benarkah, demi mengumpulkan bukti dan fakta hukum, Moody sempat menguntit Bambi berhari-hari? Benarkah selama hidup di Jakarta, Bambi menumpang di rumah tukang tambal ban? Anak saya mau sampai dilaporkan oleh Ibu Moody ya, Ibu Moody. Sebenarnya permasalahan ini sebelum adanya Ibu Moody. Kami berhubungan, kami menikah.
sampai anak kami besar seperti ini, itu Ibu Mudi tidak tahu. Yang tahu hanya adalah almarhum Rita Zahara. Sampai saya mengenal anaknya Saga pun saya kenal. Dia pernah datang ke rumah. Selesai tes DNA, pasti kami akan menuntut secara hukum. Dan keluarga kami diwakili oleh istri saya. Wawancara, saya udah tahu tempatnya ibunya di mana. Udah sangat tahu. Karena si Bambi ditanya infotainment tidak pernah mau memberikan alamat ibunya, padahal udah di tangan saya, Mbak. Foto ibunya juga udah saya punya. Jangan bicara, jangan berani ngomong macam-macam ya. Saya juga bisa nyuruh orang. Tanya bilang ke tante punya nurani dong. Nasehatin Umpit harus punya nurani. Yang punya nurani itu siapa? Yang tidak punya nurani itu siapa? Dia dong yang jelas tidak punya nurani sama sekali. Marah saya juga sekarang. Keterlaluan dia ngomong. Dan saya tahu di mana dia tinggal sekarang, Mbak. Kemarin saya liwat sama papanya, kebetulan sama Pak Pit. Kebetulan ya, Bang. Kita habis Peniros terus kita makan di satu kafe gitu, temannya dia ngundang. Kita liwat di Andara di bawah jembatan ada dia. Memang dia hidupnya di situ. Yang di pojok, di ujung. Pokoknya bukan tukang tambal ban. Dia nebeng di situ. si Bambi ini ya tante. Sangkin tante marah nih sekarang. Tante baru buka kan. Udah marah saya tuh dengan omongan-omongan dia yang kurang ajar. Sempat laris sebagai aktor layar lebar dan sinetron, Pit merasa bukan cuma nama baiknya yang dipertaruhkan, tapi juga keluarga besar Dayak Landak, kampung halamannya. Sebagai putra Dayak asli, Pit merasa isu menelantarkan anak selama 27 tahun sudah mencemarkan nama baiknya. Terlebih selain punya anak sambung dari Mudi, ia juga memiliki anak kandung dan anak sambung dari pernikahannya dengan penyanyi dan mantan pesepak bola perempuan Indonesia, almarhumah Rita Zahara, yang harus dijaga perasaannya. Tapi benarkah pasca kemunculan Bambi, Pit sempat menghubungi mantan istri Siri dan mertuanya? Tidak, boleh tanya Bang Pit tahu saya orangnya seperti apa? Dia tahu. Pernah mungkin sebulan yang lalu ya Bang Pit telepon video call saya saat baru bangun tidur. Beliau mau pergi rehab. Saya bilang, tumben pagi-pagi telepon Bang Pit. Iya udah bangun, udah baru aja bangun. Oh ya sudah, abang mau kontrol dulu ya. Oh ya udah hati-hati ya. Semoga cepat sembuh. Udah itu yang saya sampaikan. Artinya memang sebenarnya komunikasi tante dengan Umpit masih baik ya tante? Saya baik-baik aja. Ya kalau pesan-pesan saya untuk Bang Pit atau Ibu Mudi sendiri, kalau untuk masalah ini hingga meruncing, pesan saya cuma satu. Apa sih yang mau ditunjukkan? Apakah nanti takut namanya tidak lagi baik? Kalau ingin kembali baik, cobalah menjadi orang yang bijak sebagai orang tua. Sama seperti Pit Pagau, Bambang Pamungkas juga tak mengakui anak yang dilahirkan oleh mantan istri Sirinya. Benarkah BP sudah menjadi tersangka kasus penelantaran anak yang dilaporkan Amalia?